Saya di atas yakni kita gunakan Nabi. Itu sudah masyhur sekali. Ya, artinya sudah dari orang yang tak sekolah sampai yang sekolah tinggi, hadis yang kayak begini sudah masyhur sekali. Saya sudah paham betul bahwa Nabi tegas-tegas mengatakan tidak akan sesat, tidak akan celaka, tidak akan rugi selagi berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Untuk benar-benar beragama, bagaimana beragama, memang harus ikuti kedua. Tak bisa awak bikin-bikin sendiri, tak bisa pula awak gabung ke sana, gabung ke sini, tidak. Kesini itu kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Itu pangkal sama kita. Perkara adanya komunitas, adanya grup-grup dan sebagainya, itu sah-sah saja dalam rangka untuk watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Yang penting secara individu pribadi itu yobana tamat itu yobana supaya bisa bapati arek. Untuk bisa bapati arek itu harus paham, harus tahu apa yang dipasti, cara memakainya. Itu pedomannya sudah pasti dari kitabullah dan sunnah Nabi. Kita balik sebagai titik awal pengajian kita ini, kita lihat surat 5 ayat 16. Surat 5 ayat 16. dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridanya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada jalan keselamatan bagi yang mengharapkan keridhaan Allah. Dengan itu, jo kitab nanti. Apa tu? Kalau itu yang dimaksudkan dari kitabullah al-Fatih dan al-Tasbih. Kalau itu berarti yang dimaksud adalah kitabullah. Kalau kitabullah berarti ada Al-Quran. Sebab Injil, Taurat dan Zabur sudah dihimpun semuanya ke dalam Al-Quran. Maka hanya dengan Al-Quran inilah akan mendapat keselamatan, mendapat keridhaan. Jo kitab itu pula keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi kalau ada petunjuk di luar dari kitab itu, harus dirujukkan kepada Al-Quran. Ada enggak dasarnya dari Al-Quran? Ada enggak petunjuknya dari Al-Quran? Atau enggak nanti petunjuk ini tidak bertampu, ya, tak ada sampai asal. Misalnya ada punya maka atau takah. Minimal kita sebagai jamaah tahu pula apa yang menjadi dasar ayatnya, apa yang menjadi petunjuknya. Kemudian teknis pelaksanaannya, cara Nabi mengajarnya itu harus sunnah. Jadi selanjutnya kembali kepada kajian yang akan kita bahas pada sore ini. Jadi sesudah kita sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, hendaknya kita sudah mengalami pensucian keyakinan, suci pemikiran, suci ilmu, suci amal. Maka untuk itu harus tetap merujuk kepada Al-Quran. Surat 3 ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri,
membaca seperti itu Sudah tidur. dari kalangan mereka sendiri. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan kitab Sunnah meskipun sebelumnya. Kita gali ayat pelan-pelan dulu. Kemudian laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kenapa kita perlu tahu petunjuk-petunjuk dasarnya? Supaya keyakinan kita takut nggak mudah biasa asa. Kalau kita nggak punya dasar, nggak punya dalil, nggak punya usul, maka ketika muncul teori-teori baru, cara-cara baru, kadang-kadang kita rasa sempit, rasa ikut. Sebab kenapa jati hakikat naluri manusia itu ingin selamat, ingin bahagia, ingin beruntung, ingin sejahtera selamanya. Itu sudah fitrah. Tidak ada orang ingin celaka, tidak ada orang ingin sengsara, tidak ada semua ingin senang dalam hidup. Tentu kita ingin mengambil senang yang sesungguhnya. Senang yang sesungguhnya disana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau senang dunia, itu atas bantai. Atas bantai. Senang dunia itu abdi barangnya lah, senangnya dan seterusnya. Jadi kata Allah, Allah memberi karunia kepada orang yang percaya. Allah memberi karunia kepada orang yang sudah percaya. Kata manna Allahu 'alal mu'minin. Apa bentuk karunia-Nya? Allah ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah mengirim utusan dari jenis manusia juga. Utusan dari jenis manusia juga. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Allah membacakan ayat-ayat Allah, artinya mengajarkan Al-Quran. Kalau itu yang dilakukannya, apa yang terjadi? Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Apa yang suci betul? Suci pikiran, suci keyakinan, suci ilmu, suci amal. Wa yu'allimuhumul kitaba, ada perlu ilmu dari kitab. Kemudian dapat perlu hikmah. Kalau tidak takah tu caranya, wa in kana min qablu la fi dhalalin. Kalau tidak belajar Al-Quran, walaupun ialah percaya, itu masih dianggap sesat. Itu kata Allah, wa in kana min qablu la fi dhalalin. Jadi itu bentuk keberuntungan karunia Allah kepada kita. Kita bisa kembali ke dasarnya mana. Kalau batu airnya benar, jadi tidak menyawa itu tidak diairkan kadang barang air kadang, tapi kan mata air benar. Apa mata airnya? Al-Quran. Itu karunia tu. Sebab kalau kita mendengar kata orang banyak macamnya, banyak orang tu banyak jelasnya. Tapi kalau kata Allah, ya banyak-banyak. Enggak orang kalian itu pasti mana, pasti banyak. Itulah bentuk keberuntungan ini Pak, kita mengaji Al-Quran itu. Baik, itu sebagai pengantar kita mengaji sore ini. Dari rentetan bulan Rajab sampai Beko bulan Ramadan, sampai Zulhijjah, ujung-ujungnya kan kata Allah la'alakum tattaqun. Kalau perkara percaya, kita nak percaya. Sadonya nak percaya. Allah beriman, Allah yakin. Karena kalau nak mengawal kata tu, kalau yakin, percaya, maka tak takut. Cuma kan grade ketakwaan kita tu harus dicari, harus dipelajari, harus dicari pada. Kalau nak berkuala, akan tunjuk berkuala. Kalau jimat ini,
Kalau orang yang kesati, dan kesati kesampai jua, tapi nak tentu alam rimau artinya di Solo kah, di Semarang kah, tak tentu sehingga lengah-lengah sih. Tak kalau pekor luar pun tak tentunya, tak turunnya kesati dan kawan. Jadi kalau kita tahu posisi kita di Mawak ini, maka kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Terkait dengan surat 59 ayat 13. Ya 17 Ustaz. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya dengan demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ayat 18. Sudah 17, 18. Ya, bila aman kita kumaha. ayat 18. Orang yang Wahai orang-orang yang beriman, Ya. bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dasarnya, kenapa kita mengaji? Karena kita ingin tahu apa yang sedang ada di kita. Tidak pada diri orang lain loh. Sianu kayu nak pergi yo. Nak gitu. Kita hanya mengkaji diri kita saja. Apa yang kurang jawab, apa yang ladu, apa yang rasa-rasa stupid. Aku kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun, masing-masing diri. Apa yang harus dilihat oleh masing-masing diri itu apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Nah, sebagaimana kita ketahui hari esok itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang selamanya. Yang panjang itu ya sampai tua. Bagaimana besok sampai tua apa persiapan. Kalau yang pendek itu yang besok-besok ini bagaimana itu lagi yang besok setelah dibuat. Nah, tapi yang besok dan selamanya itu kan harus jawabannya dicari diteliti petunjukan asli dan sebenarnya. Kalau yang besok-besok biasa itu bisa direka-reka dengan ilmu manusia. Tapi tentang akhirat tidak ada teori manusia satupun. Yang ada hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awak kan percaya ke Tuhan Allah, dia kecil ni, maka kita mau mengaji, maka kita mau sembahyang, mau berbuat baik, mengharapkan kebaikan di akhirat selama itu. Percaya saja. Tapi siapa apa yang menasihatkan ada dalam diri awak. Kalau lapis kan ada yang balik ni. Untuk berbalita menikah, non akhirat tu tak takut, tak ada dah. Dia yakin kemari, maka kita amuh mengaji. Dia berdasarkan itu, dia keyakinan itu, maka kita harus memperbaiki kiranya apa yang harus dipersiapkan. Maka demat lewat kata Allah, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Tetaplah meningkatkan ketakwaan karena Allah tahu kadar daripada amal-amal yang kita kerjakan. Di antara yang harus kita perbaiki dulu, kita pahami dulu surat bahwa rukun Islam yang pertama itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad utusan Allah telah sama yakin Allah sebagai Tuhan itu sudah yakin, tapi mempertuhankan Allah itu yang perlu kita dudukkan. Sebab kalau kita mempertuhankan Allah, apa yang mana Allah berhasil, apa yang mana Allah murni, apa kalau yang mana Allah sampai ke tingkat yang Allah inginkan. Sebab tingkat tertinggi adalah takwa yang sebenarnya. Maka
Kita carilah dari perjalanan sebelumnya para nabi dan para rasul, bagaimana memproses sesudah ia percaya kepada Allah, apa proses terjadi dan apa terjadi di awal. Kita cari perjalanan kita masing-masing, ambil iktibarnya daripada perjalanan para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Ibrahim. Kita cari surat Al-An'am ayat 74. Al-An'am ayat 74. Surat 6 ayat 74. Surat 6 ayat 34. 34. 74. Oh 74. Maaf. Di Rasul kok. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, pantaskah kamu engkau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku membiarkan engkau dan kaummu dalam kegelapan. Jadi ayat 24 tadi. Wa in qala Ibrahim li abihi Azar a'attakhidhu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Karena ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, mengapa kalian menyembah berhala sebagai Tuhan, menjadikan berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam jalan sesat yang nyata. Ibrahim itu ketika itu lalu jadi nabi. Tapi jo kemurnian berpikirnya, jo kecerdasannya, mana aku kesirikan. Masa pasro disambah ala jaleh itu barang tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa mengadakan mudarat dan manfaat, malah jadikan Tuhan. Awak mambil awak menyembahnya. Sasik cuma, tahu sasik. Terus setelah apakah Ibrahim sudah bertauhid? Ketika itu belum. Tapi ini nama menolak ajaran yang sesat, ajaran yang syirik. Ya, itu sasik. Apakah seperti itu keadaan kita sekarang? Mungkin kita sudah tidak ke gereja, tidak ikut orang gereja, tidak ikut Yahudi, itu tidak ikut ke kuil-kuil Spanyol, tidak lepai menyembah ke pohon-pohon, tidak lepai batarak ke kuburan-kuburan. Kan kita rasa selesai. Tapi apakah kita sudah suci bersih? Belum. Masih banyak proses yang kita jalani. Kita lihat perjalanan Ibrahim berikutnya. Ayat 70. Nah, Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." ketika Nabi Ibrahim sudah menolak semua bentuk-bentuk kesyirikan, apa yang disambah itu tidak betul, itu tidak masuk akal, lain tolaknya. Tapi ketikanya mencari bintang-bintang di langit, rancak-rancak berkelip-kelip, mungkin ikut dan Tuhan itu kira masalah rancak nampak Tuhan disukur ke di langit, dia nampak tapi tidak terjangkau dah, mungkin ikutnya senang hatinya. Tapi ketika bintang itu terbenar, itu tidak serta merta langsung samalam hilang langsungnya berhenti, tidak. Itu proses dalam hidupnya itu. Sudah mengalami akhirnya hanya kecewa. Itu terjadi bapak-bapak, ibu-ibu dalam hidup kita ini. Bintang-bintang itu segala hal-hal yang menarik hati yang tampak dalam kehidupan. Rasa-rasa itu membuat awak senang. Apa saja
sesuatu yang sampai membuat awak teringat. Itu bagi dalam bintang-bintang. Tuhan kata sama indah, tapi arti tailo kesitan. Macam-macam. Apakah model baju, apakah barang-barang, apakah bantu-bantu, apakah kegiatan-kegiatan, semua yang membuat lengah. Itulah bintang-bintang yang mempesona. Termasuk kau kalau nak kuih aktiviti banyak amu membeli tiap hari batukah tiap hari barang kau. Tiap hari ada yang baru, tiap hari ada yang baru. Wah, orang tu. Belum yang di dalamnya. Nanti TikToknya lah, yang Facebooknya lah, yang WhatsAppnya, main luas dia WhatsAppnya. Kadang lebih banyak lah tiap telo di barang dan segian pekwa, pada memperhatikan dan itu bintang-bintang. Tak ada menolong ti Allah lo dalam kehidupan lo. Maka kata Allah dalam ayat Al-Hakumut berbanyak-banyak tentang duniawi itu membuat engkau hatta zurtumul maqabir. Bukan tak boleh, tapi hati jangan di sini. Itulah bintang-bintang dalam kehidupan. Terus dasar saya Ibrahim kondak kau dah tiaknya. Tidak selamat adik kau. Tapi nak kepada yang kedua ayat 77. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Dah berbeza dia dah kami serah acara dah dia Walamma ra'al qamara bazighah. Ketika dia melihat bulan purnama bersinar dengan cemerlang, iko nyonan Tuhan. Tapi ketika bulan itu hilang, kalau bukan Tuhan yang menunjukiku, kalau ada kata-kata kalau bukan Tuhan yang menunjukiku, pasti aku sesat terusnya. Apa yang bulan dalam kehidupan itu? Sesuatu yang hati awak tak curah kasihan bana, termasuk suami, termasuk istri, termasuk anak, termasuk cucu. Pokoknya lah rasa di sini tak tumpu bagi awak. Itu termasuk bulan. Dari bintang tadi kan yang mencari perhatian sehingga awak teringat. Ikut tak you hati awak sumpah ke sini. Apa saja bu? Bu itu tentu kita saja yang tahu nih. Nah mungkin orang nak memberitahu kita saja sendiri yang tahu apa itu yang rasanya kok selain Allah tapi tak berapa nah dia awak senang. Ya. Kalau tu kau gitu cucu orang sini, jadi cucu kau rasa tu pasal rasa hati tu. Pengalaman ya. Pengalaman. Rasa cucu katakan. Orang dah cucu baru tahu. Dulu mengisi orang kira nyawa. Tiap pagi dia macam dia. Tiap pagi habis video call dia cucu. Ini nak ngerti Jawa awas dan tidak tahu diri. Itu bulan namanya itu. Sebab itu pun tidak bisa sebenarnya ketika ada ketikanya meninggalkan kita. Masih bulan ya. Diumpamakan bulan. Dan itu juga terjadi sama kita semua. Yang sudah menolak kesyirikan ingin bertauhid, nah kita tahu ini dia bulan. Terus ayat 78. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Itu lebih baik daripada tadi.
Kalau tadi itu hanya perasaan iku yobana kehidupan awak tantangnya. Termasuk diantaranya yang disebut yang dianggap matahari itu mungkin usaha awak, jabatan awak PNS atau nak PNS juga sama anak pelajar sama pelajar yang di PNS atau awak menggali kalau nak pakai dia acara. Jadi hati itu letak kabin, bentuk tak kabin rasanya. Rasa kalau tidak itu tidak itu awak. Padahal itu kan bukan Allah yang menjamin hidup awak, kan Allah. Jangan dipertentangkan. Jadi kalau itu berantisnya bekerja, kalau itu berantisnya menggali di rumah karena Allah anda kata kedudukan Allah itu dalam keyakinan Allah. Baal meyakininya. Sementara hal-hal jasadinya tetap ditentu apa adanya, tapi tidak takabik hati dengan termasuk sawah, rumah, karajo, pangkai dan seterusnya. Kenapa? Semua itu bisa sirna. Itulah matahari dalam kehidupan. Aku kira orang banyak tu ini ala pada mataharinya maksudnya habis dan kehidupannya. Kalau letakkan tu Nabi Ibrahim menjalani apa kesempatan terakhirnya ayat 79. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Itulah pernyataan Nabi Ibrahim. Wajah tu aku hadapkan diriku lahir batin kepada yang menciptakan langit dan bumi. Mengakuinya asal muncul kesimpulan kalimatnya la ilaha illallah. Selesaikan, masih ada kelanjutannya. Ayat 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu menjadi bacaan doa iftitah jawab dalam sembahyang. Walaupun ada yang mengatakan ini hadisnya lemah, di dalam hadis ini doa kita ini lemah hadisnya, yang kuat Allahumma ba'id baini wa bainaka. Tapi sebenarnya kalau di Al-Quran justru ini yang paling kuat karena ada di Al-Quran. Wajah itu wajahiyah. Terutama inna salati wa nusuki. Kok semua orang mengatakan itu hadisnya dhaif atau lemah. Khususan saja justru yang kita temukan di Al-Quran itu yang lebih kuat. Ya. Ini wajah itu wajahiyah lillazi fataras samawati hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salat. Karena kul katakan perintah untuk mengatakan ya dalam rangka melaksanakan perintah katakan awak katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna salati, sesungguhnya salatku dan semua